Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Willia Lara Erkanita dengan NIM 2209511013 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi CPL dengan judul Cara Penanganan Kelahiran Anak Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSc. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan yang mencakup persiapan induk beranak atau melahirkan dan penanganan anak babi baru lahir, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi babi merupakan hewan non-ruminansia yang berkembang biak dengan cepat. Dalam 1 tahun 2-3 kali periode kelahiran, dan dalam satu periode melahirkan 10 sampai 14 anak. Keberhasilan suatu peternakan babi dapat diukur dari sejauh mana optimalisasi penerapan manajemen yang baik meliputi bibit, pakan, kandang, kesehatan, dan juga reproduksi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan induk beranak atau melahirkan. Jadi proses kelahiran atau partus merupakan salah satu faktor paling kritis dalam keseluruhan proses produksi ternak babi dan dalam hubungan dengan kesejahteraan induk babi dan anak-anaknya. Saat melahirkan, induk babi dapat berbaring, meregangkan tubuhnya dan rileks dengan kaki terangkat atau menyamping. Seekor induk atau babi darah biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk babi dapat melahirkan sebagian anaknya dalam posisi terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki terangkat satu. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntik dengan 2 ml ekstrak pituitari pada bagian paha. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kurangan hormonal, maka perlu diinjeksi untuk mempengaruhi ternak dengan oksitoksin atau jenis obat lain dengan aktivitas yang oksitoksik. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Untuk menghindari hal ini, induk babi harus disuntik menggunakan obat penenang. Meskipun ternak babi secara alami merupakan hewan yang ramai dan gaduh terutama pada saat makan, namun induk babi memerlukan lingkungan yang cukup uh, sunyi ketika sedang beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lamanya melahirkan atau reaksi akan beranak. Dengan demikian disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Kandang harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali keluar sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk babi dan anak kurang baik. Penyebab kematian anak babi diantaranya itu mati lahir, kemudian akibat kelemahan dan kelaparan, tertindih atau terjepit induk dan penyakit. Selanjutnya itu penanganan anak babi. Jadi segera setelah anak babi dilahirkan, maka perlu dilakukan proses-proses seperti berikut. Yang pertama, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi dengan selai kain kering. Lalu lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang mulut dan hidung. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurutkan pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernapasan. Lalu selanjutnya itu periksa bagian tali pusar, dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernapasan buatan. Lalu prosedur berikutnya yang umum dilakukan setelah melahirkan dan sering segera setelah beranak telah ditentukan. Seluruh prosedur umumnya dilakukan pada waktu yang sama. Yang pertama itu memotong tali pusar. Jadi tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus, selama kebuntingan tetap menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya
untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena perdarahan melalui arteri tali pusar. Lalu selanjutnya, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan yang terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau rasa sakit pada tali pusar. Lalu, prosedur yang kedua yaitu memotong gigi. Jadi anak babi yang baru lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam dan 2 pasang pada tiap rahang disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi para peternak. Itulah alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk mengusir anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut suatu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Lalu, prosedur yang ketiga yaitu memotong ekor. Memotong ekor, menggigit ekor adalah satu masalah yang sering terjadi yang dihampiri oleh semua peternakan babi. Maka dilakukan secara rutin yaitu memotong ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 1/4 dari ekor. Lalu yang selanjutnya yaitu mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kebuntingan. Lalu selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi, disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi menggunakannya segera setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, maka perkembangan anemia dan resiko kematian akibat mencret radang paru-paru dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Lalu kemudian penitipan anak bayi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, kemudian ambing yang luka, tidak dapat menyusui, dan jumlah anak yang terlalu banyak. Jadi anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda dan nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Lalu selanjutnya yaitu kastrasi atau kebiri. Jadi kastrasi merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Jadi pada umur 2 minggu ini anak babi dengan mudah ditangani. Gangguan pertumbuhannya itu sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi juga sangat berkurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang-kandang babi tapihan. Kastrasi anak babi ini dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya.
Dan tujuan dari pengebirian yaitu memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama dan dengan efisien penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Apabila anak babi dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umumnya saja, akan tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang tidak memperhatikan kondisi ternak dan lingkungannya. Kastrasi ini dapat berhasil pada setiap musim, akan tetapi paling baik melakukannya dalam keadaan cuaca yang menyenangkan, dipilih hari yang cerah, kemudian hindarkan cuaca dingin, basah maupun beruap. Penjelasan selanjutnya itu kesimpulan. Jadi babi merupakan hewan ruminansia yang berkembang biak dengan cepat. Dalam satu tahun dapat 2-3 kali periode kelahiran. Dan dalam satu periode melahirkan 10-14 anak. Sebelum induk babi partus dilakukan berbagai persiapan sampai pada tahap induk melahirkan. Anak babi yang sudah lahir ada beberapa prosedur yang dilakukan seperti memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, mendapatkan kolostrum, penyuntikan zat besi, penitipan anak babi dan makanan buatan, pembuatan tanda dan nomor, serta kastrasi dan kebiri. Berikut merupakan daftar pusaka dari materi yang sudah saya jelaskan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.